bisa membaca lah, ya, secara jujur, secara objektif, saya melihat figur itu ada di Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Emhamkator. Kali ini kita akan membahas tentang frustasi pendukung Ganjar mulai menyerang Jokowi. Bila sudah memiliki tuan yang baru, tuan yang lama mungkin dilupakan. Mungkin ini bahasa atau peribahasa yang saat ini sedang dialami atau lebih tepatnya dialamatkan kepada pendukung Ganjar Pranowo. Bagaimana tidak, pendukung Ganjar Pranowo ini mayoritas adalah pendukung Jokowi yang selama ini mereka pasang badan dan selalu mengcounter bila ada rival-rival Jokowi yang menyerang Jokowi atau menyerang kebijakan-kebijakan Jokowi. Namun faktanya hari ini kita melihat para pendukung Jokowi yang mendukung Ganjar hari ini sudah mulai menampakkan karakter mereka. Mereka sudah mulai berani menyindir bahkan menyerang Jokowi sendiri. Mengutip daripada postingan akun Twitter salah satu pendukung Ganjar yang juga pendukung Jokowi, yaitu Denny Siregar. Dalam postingan akun Twitternya, Denny Siregar mungkin dalam narasinya bermaksud menyindir Prabowo Subianto. Menggunakan kata Pak Lurah, justru bisa kita maknai kata-kata ini mengarah kepada Jokowi. Bagaimana seorang presiden yang dalam 2 pilpres mereka dukung, dan saat ini mungkin karena perbedaan arah dukungan, mereka mengganti atau menggunakan bahasa atau kosakata lain untuk menyebut seorang presiden Jokowi. Ternyata kondisi yang dialami oleh pendukung Ganjar ini juga dialami oleh PDIP. PDIP yang awalnya sangat yakin akhirnya memutuskan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal Capres 2024. Akhir-akhir ini justru berada dalam kondisi atau posisi yang dilematis. Bagaimana tidak? Ekspektasi yang tinggi ketika berani mereka memutuskan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Namun akhir-akhir ini ekspektasi yang tinggi itu justru jauh dari fakta atau jauh dari realita yang diharap. Bila kita melihat faktor yang mempengaruhi pendukung Ganjar yang mulai memasuki masa-masa atau fase-fase frustasi ini, dan juga dilematisnya PDIP saat ini, setidaknya kita menemukan beberapa hal. Pertama, posisi elektabilitas Ganjar Pranowo. Dalam hasil atau rilis survei terbaru yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia menunjukkan angka elektabilitas Ganjar Pranowo tertinggal jauh dari Prabowo Subianto. Prabowo sudah menyentuh angka 35,8%, sementara Ganjar masih di angka 32%. Dan hal ini mungkin sangat dipahami oleh pendukung Ganjar Pranowo maupun PDIP. Cukup sulit untuk mengejar ketertinggalan dari Prabowo Subianto, apalagi mengunggulin Prabowo Subianto. Kedua, daya jual Ganjar Pranowo. Tentu untuk menjadi pemenang atau mendongkrak elektabilitas butuh keunggulan-keunggulan yang harus ditawarkan kandidat maupun dukungnya kepada khalayak agar bisa mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat. Dalam hal ini Ganjar Pranowo bisa dikatakan posisinya sangatlah menonton.
Karena dari sisi prestasi kinerja pun belum tentu bisa dibanggakan, terutama kalau kita melihat dalam 10 tahun terakhir kepemimpinannya di Jawa Tengah. Ketiga, tidak ada hal yang baru. Kalau kita lihat, para pendukung Ganjar ini masih memakai pola-pola yang lama yang dilakukan dalam 2 pilpres sebelumnya. Mereka tidak mampu menampilkan kebaharuan daripada sosok yang mereka dukung. Alih-alih ingin mengangkat prestasi Ganjar, ingin membranding Ganjar Pranowo, di sisi lain mereka justru lebih asik dan sibuk menyerang lawan-lawan politik Ganjar Pranowo, baik itu Anies Baswedan maupun Prabowo Subianto, dengan narasi-narasi negatif yang itu narasi-narasinya sudah usang dan tidak lagi layak untuk dipakai dalam pilpres yang akan datang. Kenapa tidak layak dipakai? Karena masyarakat jenuh dengan narasi-narasi yang pada faktanya itu hanya sebuah halusinasi, bukan sebuah fakta. Seperti narasi-narasi keturunan Arab, narasi-narasi 98, narasi-narasi Orde Baru, narasi-narasi yang selama ini oleh para pendukung Ganjar dipakai dalam 2 pilpres yang lalu, kemudian diproduksi kembali dalam pilpres 2024 ini. Justru masyarakat sudah tidak memperhatikan itu. Dan ini terbukti dengan makin naiknya elektabilitas Prabowo Subianto. Prabowo yang selama ini dinarasikan terkait dengan 98, Orde Baru, dan lain-lainnya, justru faktanya mengalami kenaikan elektabilitas. Artinya apa? Narasi-narasi yang dibangun oleh para pendukung Ganjar Pranowo ini tidak memiliki efek sama sekali bagi pemilih. Di sisi lain, para pendukung Ganjar Pranowo mungkin melakukan pola-pola ini untuk mendongkrak elektabilitas Ganjar Pranowo dan menurunkan elektabilitas lawan politiknya. Namun di sisi lain mereka lupa bahwa justru dengan pola-pola seperti ini mereka sedang membantu menaikkan elektabilitas lawan politik Ganjar dan menurunkan elektabilitas Ganjar Pranowo itu sendiri. Dan ini para relawan atau pendukung Ganjar Pranowo tidak menyadari karena mereka asik dalam menyerang lawan-lawan politik mereka. Keempat, adanya isu perpecahan di internal PDIP. PDIP sebagai partai pengusung Ganjar Pranowo seyogyanya menjadi mesin politik utama dalam memenangkan Ganjar Pranowo. Namun, bila mesin utama dalam memenangkan Ganjar Pranowo itu sendiri ternyata tidak solid, justru akan berdampak kepada mesin-mesin politik lainnya. Adanya perpecahan atau tidaknya kekompakan di internal PDIP ini sebenarnya sudah terbaca jauh-jauh hari terkait dengan keberpihakan DPP PDIP kepada Puan Maharani, bukan kepada Ganjar Pranowo. Kemudian akhir-akhir ini kita lihat lagi salah seorang elit PDIP yaitu Effendi Simbolon secara terbuka yang memberikan pujian kepada Prabowo Subianto dan mengatakan bahwa sosok Prabowo sendiri merupakan sosok yang layak dan pantas untuk memimpin Indonesia ke depannya. Tentu pujian ini bisa kita pahami bahwa ada esensi politik, ada pesan politik di dalam pujian tersebut. Dan ini dilakukan oleh elit PDIP yang notabene partai yang mengusung Ganjar Pranowo. Tentu statement daripada Effendi Simbolon ini membuka fakta kembali atau mempertegas kembali sebuah persepsi di kalangan masyarakat atau publik bahwa memang di internal PDIP tidak solid dalam mendukung atau mengusung Ganjar Pranowo. Dan ini yang justru akan menjadi penghambat utama kemenangan Ganjar Pranowo. Kelima, pendukung Ganjar maupun PDIP mungkin sudah bisa melihat atau merasakan bahwa arah dukungan daripada Jokowi tidak sepenuhnya pada Ganjar Pranowo. Karena kalau kita melihat masifnya relawan-relawan Jokowi ini dalam mendukung Prabowo,
bisa kita katakan itu pasti sudah diketahui oleh Jokowi. Kalau memang Jokowi memberikan dukungan penuh kepada Ganjar Pranowo, tentu ada arahan atau ada semacam statement daripada Jokowi. Namun hari ini kita tidak melihat itu adanya statement-statement dari Jokowi ini. Dan ini yang kemudian membuat pendukung Ganjar maupun PDIP memiliki rasa keyakinan atau sudah merasakan bahwa memang Jokowi tidak sepenuhnya mendukung Ganjar Pranowo, tetapi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Dan ini yang membuat pendukung Ganjar maupun PDIP merasakan tingkat kewalahan yang sangat tinggi. Karena bagaimanapun, dari awal pendukung Ganjar Pranowo maupun PDIP sangat berharap atau mengklaim bahwa Ganjar Pranowo akan didukung penuh oleh Jokowi dan akan didukung penuh juga oleh para relawan Jokowi. 5 faktor tersebut merupakan gambaran dari kondisi saat ini, baik pendukung Ganjar Pranowo maupun PDIP. Bagi pendukung Ganjar Pranowo, dengan kondisi seperti ini, mau tidak mau mereka akhirnya lost control, tidak lagi menampilkan prestasi Ganjar Pranowo, bagaimana menampilkan atau membranding Ganjar Pranowo, tetapi mereka justru akhirnya lebih memilih menyerang lawan-lawan politik daripada Ganjar Pranowo. Di sisi lain, PDIP dengan gambaran kelima faktor tersebut, mau tidak mau mereka dalam posisi yang sangat dilematis dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjajaki atau merangkul semua partai politik atau banyak partai politik untuk berkoalisi dalam mengusung Ganjar Pranowo, termasuk dengan Partai Demokrat, partai yang selama ini menjadi rival politiknya dalam 20 tahun terakhir. Dan bagi pendukung Ganjar Pranowo yang ke depan bisa dipastikan akan lebih masif lagi dalam menyindir atau menyerang Jokowi. Dan ini juga membuktikan bahwa memang tidak abadi yang dalam politik, yang abadi adalah kepentingan, dan kepentingan mereka saat ini adalah dengan Ganjar Pranowo, bukan dengan Jokowi. Demikian ulasan singkat kita kali ini. Kita akan ketemu kembali dengan ulasan-ulasan lainnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tekan loncengnya agar mendapatkan ulasan-ulasan terupdate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.